Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Ya, 2, 3. Rabbana benar di situ bisa. Wa mutahhiruka
kafaru wajail. Ya, 1, 2, 3. Wa mudakhiruka minal ladzina kafaru wajailun. Wajailul ladzina tabauka fawqal ladzin. Wajailul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Ittaba'u lagi. Benar salah tadi. Benar ya di sini. Jauhan. Fauqa ya ini. Fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum. Bainakum bima kuntum bihi takhtalifun. Bainakum bima kuntum bihi takhtalifun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wow.
ذلك نتلوه عليك من الآيات. Jalika nasluhu alaika minal ayat. Minal ayati wadzikril hakim. Minal ayati wadzikril hakim. Ya, Allah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Halo. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Jadi satu lagi. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'ala. Mau. Panjang banget. Jangan kepanjangan. Repot bunyinya. Panjang. Oke. Ya, sampai situ. 2, 2, 3. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi Minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana
terus aja. Iya, pendek. Fa in Wal tawallau fi fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Tapi kalau udah bisa ya berhenti, maksudnya gitu. Jadi target ngaji itu bukan bisa, bukan. Target ngaji itu harus target ngaji. Betul nggak? Kalau target ngaji bisa, maka setelah bisa Harus ngaji. berhenti. Kalau targetnya bisa. Jadi targetnya apa? Terus baca. Terus baca. Oke. Targetnya apa? Sekoma. Meraih ridho Allah. Kalau targetnya meraih ridho Allah, barangkali pas kita ngaji Allah ridho. Jangan kepedean, pasti ridho. Enggak boleh juga. Kepedean. Jadi sombong tak kabur. Sombongnya sendiri bahaya. Baik, ya, terus ya, yang udah bisa aja terus, apalagi yang belum ya, bisa. Siapa yang belum bisa? Saya belum bisa. Kalau orang lain bisa, nggak elok. Saya aja yang belum bisa. Jadi kalau saya belum bisa, jangan salah dan dorong. Dari dulu nggak bisa saya. Sama saya Dari juga. dulu. Kau cerita PRT gitu. Kayaknya dari kecil nggak bisa baik. Nggak beda sama saya berarti. Nah, kenapa? Ini sebuah rahasia. Pak Rasulullah itu diberikan berapa bumi sih? Lawan bumi, Allah bergelar bumi. Asal kata dari bumi itu bahasa lainnya adalah bodoh. Tapi bukan bodoh jahil, juga bukan bodoh hirman. Rasa yang bodoh, perasaan. Jadi seperti halnya para ulama besar, semakin banyaknya ilmu bukan semakin merasa pinter, tapi merasa semakin bodoh. Dan saya salah satu menerima nasihat dari Panglesa dengan Jejen. Untuk orang lain beliau cukup kasih ceramah 1-2 hadis, Qurannya seayat selesai. Ceramahin dirinya sendiri, untuk modal ibadah dirinya sendiri itu puluhan hadis, ratusan hadis, ribuan hadis, Al-Quran semuanya tidak cukup untuk ibadahnya diri sendiri. Nah, maksudnya apa? Kan kita bingung. Untuk dirinya tidak cukup. Kalau orang lain ceramah cuma ngandelin 1 hadis bisa 2 jam kok beliau. Harus itu dibongkar. Dan saya percaya dan pernah mendengar. Dan memang dibuktikan bahwa di dalam beberapa tafsir itu yang namanya menafsirkan Bismillah saja sampai beberapa lembar mas.
masih Bismillah juga. Dibuka besok lagi Bismillah lagi tulisannya, Bismillah lagi tulisannya. Nah, disitulah bukti ya, bahwa mereka yang sedang dirahmati Allah, senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, tidak akan pernah merasa dirinya pintar alias umi. Nah, itulah pengertian dari umi. Mudah-mudahan sering selawat umi, kita menjadi orang yang merasa umi gitu, bukan banyak selawat terus malah gelegir. Nauzubillah min dzalik, bahaya. Nah, itu. Tuh, baik. Kajian Quran sampai sini, kita kejar target berapa pekan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan kajian Ramadan kita termasuk ya, dalam apa yang memang disampaikan Rasulullah, manfaat habis Ramadan. Siapa orang yang senang hatinya, asyik masuk, siap menghadapi Ramadan, ya maka dirinya akan dijauhkan dari api neraka. Ya, Tri, silakan Tri. Kita tutup dulu dengan ucapan Shadaqallahul santai, kita ngaji sambil santai. Ada ketua nanti siapa soal? Dari mana lu Karom? Dari mana? Oh. Oke. Diam loh. Iya. Yang merahnya nih nggak dikasihin. Tuh, yang apa yang ada tulisan miring-miringnya, tegon. Nah, itu. Allah. Harusnya sekarang ini bahas apa? Jamak kosor ya. Tidak apa-apa lah. Kita lewat, kita butuh keberkahan, mudah-mudahan itu kan harapannya menghadapi bulan Ramadan. Kita kaji tentang siam puasa. Mudah-mudahan nanti dilanjut dengan zakat. Enggak bisa. Tidak tuh. Nah, kata saya itu gula protesen kan. Hari ini
sih, Iya. kalau saya minta maaf. Bebas ada mata apapun. Sama baca dia teh. Ini baca. Iya dia baca kita dengerin. Oh, jadi maka. Ya. Bacanya yang pada senang baca ada nomor. Di terakhir Yajibu Saud. Halaman berapa? Halaman Tahu kalau di situ ya, Mbak. halaman 27. Ya, tahu aku. Yajibu Saumu Ramadhana bi ahadi umuri. Enggak ada. Ada. Ya. Gantian. Berkah. Ayo omong. Pas tuh. Baca. Kita tinggal ikutin. Bacanya jangan panjang-panjang, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya baca mah? Nggak usah nggak ada mah. Ada nggak? Ada. Kalau ada baca. Faslun dari bumi yang Allah jadikan. Dah. Lah iya di bumi Mas. Iya. Iya. Oh. Boleh pergi. Oh, ini yang ini Mam. Mana Mam? Lihat dari sana. Tabungan. Masa pasun arti dari tiga. Wah, domel Musa dan Muhammad dah. Mana Ki? Tidak ada ini. 27. Faslun bermula ini suatu pasal. Ayo, benar. Faslun bermula ini suatu pasal. Yajibu saumu Ramadan. Bisa. Itu fiil, fa'il. Yajibu wajib. Udah segitu. Yajibu wajib. Saumu Ramadana oleh puasa Ramadan. Ya. Saumu Ramadana oleh puasa Ramadan. Bi ahadi umuri khamsatin. Bi ahadi umuri khamsatin. Dengan salah satu daripada segala perkara yang 5. Dengan salah satu dari perkara yang 5. 5. Ahaduha bermula satu daripada yang 5. Bermula satu daripada yang 5. Bikamali Sya'bana. Bikamali Sya'bana. Itu dengan sempurna bulan Sya'ban. Itu dengan sempurna bulan Sya'ban. Salasina yauman. Salasina yauman. 30 hari. 30 hari. Wasaniha. Wasaniha. Dan yang kedua. Biru'yatil hilali. Biru'yatil hilali. Dengan sebab melihat satu hari bulan Sya'ban. Dengan sebab melihat satu hari bulan Sya'ban. Wah, ada saudara Desi. Apa artinya itu? Melihat biru'yatil hilali. Melihat saat Hah? Oke, lagi. Mana
mah ya. 27. Hah? 27. Ya sebab melihat Garis kedua. Satu hari. masih jadi satu hari, satu matahari. Hah? Matahari. Bukan. Nih, dengan sebab melihat saat hari bulan 14. Iya. Satu. Satu udah masuk hari. Saat. Ulang. Biru yatil hilali Biru'yatil hilali dengan sebab melihat saat hari bulan Sya'ban. dengan sebab melihat saat hari bulan Sya'ban. Fi haqqi Man, man ra'ahu. udah fi haqqi Fi man. haqqi man. Fi haqqi man Pada hak si man yang melihat akan hilal. Enggak. Pada hak si man. Man itu orang. Iya si man, iya. Iya. si manusia. Kalau itu artinya ro'ahu yang melihat akan hilal. Gitu. Situ dipotongnya sesuai dengan bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesianya. Coba ulangin. Pihak iman Fasikon. Dan sekalipun ada orang yang melihat itu fasik. dan sekalipun ada orang yang melihat itu fasik. Wasalisuha. Wasalisuha. Dan yang ketiganya. Dan yang ketiganya Bisubutihi. disebutihi Itu menerima itu menerima akan orang yang melihat akan saat hari. iya benar udah situ saat hari bulan habis itu Saat hari bulan. karena kalau tulisannya dikit artinya banyak karena ada domir Itu Yang ketiganya itu saat hari bulan bi adli syahadatin sebab ada adil syahadat bukan adil riwayat yang bodoh dan perempuan. yaitu budak, Hah? yaitu budak. Oh iya, yaitu budak dan perempuan kecualian. Lanjut, warabiuha Warabiuha. warabiuha Dan yang keempat dan yang keempat biihbari adlin. biikhbari adlin Itu dengan sebab khobar terkhabarkan itu dengan sebab terkabarkan adil. itu dengan sebab terkhabarkan adil Riwayati mausukin mausukin. riwayati mausukin Riwayat yang sudah dipercaya. riwayat yang sudah dipercaya Bihi bihi seperti seperti ya benar terus karena dalam dua dipercaya mengambil seperti bininya atau godeknya atau mantunya sama sajalah
Sawaun. Tidak ada ya. Sawaun sama sajalah. Sama sajalah. Waqa'a ya fil qalbi, di dalam hatinya, sidquhu oleh membenarkannya, amla atau tidak, au ghairu mausuqin atau yang tidak dipercaya dengan dia, bihi dengan dia. Sehingga qa'a bil qalbi sidquhu wa qa'a suha bukan didukul di Ramadan. Nah, Bapak belajar baca itu. Mas ke baca enggak Pak asronya? Bayanginnya pakai ini aja. Udah mantap. Yang kecil itu. Ya. Itulah. Kalau nyimak nggak bisa nyimak kalau Iya. kira-kira aja kira-kira. Ya. Kalau bacanya di giniannya, ya kalau ini kan memang tertilnya ya, tertilnya artikulasi benar-benarnya. Nah, kalau ini wajib apa saum Ramadana, puasa di bulan Ramadan. Ya hadir umuri khamsatin dengan salah satu perkara-perkara yang 5. Ahaduha, adapun yang pertama bikamali Sya'ban, dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Salasina 30 apa nih yauman harinya. Pasaniha nomor kedua ya, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu biru yakin hilali dengan melihat hilal. Oh tadi kan apa itu? Saat bulan. Hilal ya hilal aja, kalau udah bahasa kan udah dikitakan kan. Bahasa Arab hilal, bahasa kita pun sudah menjadi bulan hilal. Cuma kita harus tahu hilal. Hilal itu apa sih? Apa teh hilal? Bulan. Iya bulan apa? Kan bulan banyak. Ada bulan Ini bulan purnama, bulan Saban. Bulan Sabit. hilal itu bulan yang benar-benar baru nongol. Kejora bukan? Lebih kecil dari sabit. Kejora bukan? Kecil. Bukan kejora ya? Oh bulan kejora. Bulan lalu. Bulan lalu. Ya kan. Kecil. Yang itu karena lebih kecil dari bulan sabit. Bahasa kita sabit itu bukan bahasa Arab. Bulan sabit itu apa namanya? Sabit itu apa sih? Iya. Parang. Iya, parang gitu betul. Karena lebih kecil daripada sabit, maka dia bisa kelihatan juga bisa enggak kelihatan, maksudnya gitu. Makanya pakai teropong lihatnya ya. Iya, bisa kelihatan pakai mata juga, cuman kadang-kala pakai teropong kadang-kala juga karena bisa menunjukkan terhalangi oleh kabut, hujan, itu. Makanya yang selanjutnya ya ketika enggak bisa melihat hilal, dilariin ke nomor pertama, yaitu sempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Gitu. Dan itu lebih utama menurut riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ada di tengahnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadu fi Sya'bana ma la yatahaffadu fi ghairihi. Nah, Rasulullah itu sangat menjaga ya, ketika masuk di bulan Sya'ban. Perhitungannya sangat benar-benar ketat. Dalam segi apa semua naikin dari mulai Ramadan nih. Ya. Jadi Ramadan biar nggak kaget, maka Sya'bannya pun harus sudah mulai start. Dan itu biasanya awali dari bulan apa sebelum Sya'ban? Rajab. Awal jangan sampai nggak kenal bulan Islam deh. Rajab. Malu jadi ya. Dan mau bahasnya Rajab deh. Iya. Rajab. Rajab. Wah itu Saban. Baik dari segi ibadah ataupun hitungan hari-hari. Bahkan mengharap Syaban itu sempurna 30. Gitu maksudnya. Supaya apa? Nah, supaya benar-benar dalam kondisi memompa
kehati-hatiannya menghadapi bulan suci Ramadan. Hanya bulan suci Ramadan itu belum pun datang sudah ditonjolkan auranya, maksudnya jangan sampai aduh udah Ramadan lagi bahaya ya itu. Kayaknya cepet banget. Alhamdulillah Ramadan udah hari lagi ya. Nah ini Suka begitu kan? kita itu imannya yang mana tuh? Iman yang ngomong karena perasaan cepet amat tahun kemarin Corona Ramadan, sekarang Ramadan juga ya. Nah, itu kelas kaya gitu. Jadi kalau yang udah mantep, alhamdulillah ya Allah, ngamalin doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, menajat kepada Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami semuanya fi Rajab, pada saat bulan Rajab, wa Sya'bana, juga pada saat bulan Sya'ban, ya. Wa balikna, mohon kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena bulan yang sangat spesial. 11 bulan lainnya tidak akan mampu mengalahkan bulan Ramadan. Sama seperti halnya 6 hari yang lainnya tidak akan melampaui keberkahan pada saat hari Jumat. Hari Jumat harus beneran, maksudnya gitu. Jadi tolong tinggalkan kebiasaan bawa Allahu Akbar, tekon hari Jumat baru sampai. Dan gitu maksud saya, kalau yang nggak ngaji mah bodo amat, yang ngaji ini mah apalagi banser. Iya Jumatan hari Jumat, paling enggak hari Kamis lewat bangetan. Kamu sudah muncul. Karena apa? Ya memang begitu. Jadi jangan kesan bukan saya ini petugasnya. Justru yang bukan petugas, apalagi vaksin itu memang harus datang lebih awal karena akan diambil pagilah ganjarannya oleh vaksin. Kita begitu upayanya, ya. Jangan santai-santai. Balik main HP, tanggung, balik uang udah dulu. Ya kalau yang bukan petugas, yang nggak perlu nongkrong di kantor lah. Kecuali dia aktif, tidak orang lain, dia datang duluan, nggak apa-apa. Ini, tadi yang pertama sempurna di bulan Sya'ban sampai hitungan 30. Ini kan bulan ini kan? Ini harga berapa ya? Saban 7 ya. Ri, lapor akor Ri, katanya mau jadi panitia PHB. Awalnya hari keberapa ini Ri? Tanggal berapa Ri? Hah? Tuh. Ini bulan Saban ini udah berapa? Bulan Saban 15. Baik. 15 acara. 30 Berarti ini 9 8 Masuk ke dalam sepekan di bulan Sya'ban. Naikin terus. Jadi kalau kata orang main gigi main mobil gitu ya, atau motor, ya dari netral, kemudian di satu genjot, sekencang mungkin di bulan Ramadan. Atau kalau kemarin bulan Rajab misalkan kita menang satu, nah, kemudian di bulan Sya'ban ini gigi kedua, gigi tiga, nah kita tinggal di Ramadan gigi 4, gigi 5. Sekencang Ntar bulan Ramadan bisa target sehari bulan Ramadan nih paling tidak 1 juz
di bulan sebelumnya saja mungkin sain dua ain, jadi Paling kiri atas ini kamu naik anjak paling kiri atas. Paling kiri atas. paling kiri. Nah, udah. Oh, mati. Dua, biru yatil hilal. Pihak iman ro'ahu wa ilkana fasikon. Nah, ini tugas, yaitu kalau di NU ya lembaga falakiyah. Lembaga falakiyah. Ya, kalau di Bekasi sudah ada, ya kan ya? Di ini nih, pesantren Anida ya? Kalau nggak salah, dominasi oleh Bekasi Timur karena memang ada pesantren di situ. Alhamdulillah luar biasa karena ibu pimpinannya memang harus bertanggung jawab ya. Ijtihadnya baik secara teori, hitung-hitungan dan lain sebagainya harus itu namanya grup yakil hilal pihak iman ro'ah atas dasar orang yang melihat akan hilal tersebut. Tugas kita ya, kalau mampu silakan, tapi kalaupun tidak mampu ada bagian ketiganya mas. Wasal Islam bisumuti fi haqqiman lam yarah bi adli syahadah, yaitu atas dasar ketetapan orang yang menyaksikannya melihat hilal dan dia dipandang sebagai orang yang adil. Kata ahli falak, misalkan jatuhnya bulan Ramadan itu pada hari Kamis, kita percaya udah jadi, berarti besok hari bulan suci Ramadan. Tidak ada yang rumit, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Itu masing-masing kadang-kadang ada yang maaf ya, si A ini bilangnya hari ini, sana besok begitu ya, makanya kagak sama gitu. Silakan kalau memiliki kemampuan, tapi bagi kita nih yang memang enggak punya kemampuan, ikut aja sama ketetapan negara. Udah susah. Ikut yang terbanyak lah. Ikut yang terbanyak. Enak masuk gerbong yang terbanyak mah NU bertahun NU hari ini. Udah gila aja selesai. Ini jangan lebaran kagak jadi ya. Lebaran kagak jadi. Lebaran diundur. Opor pada basi. Keempat yaitu biikhbar yang ahli riwayat di mausumin bihi sawa ulama berqaudi situ amla. Agar masukin bihi in bapak berqaudi situ. Dimulai masuknya bulan Ramadan ini judulnya, penetapan tanggal 1 bulan Ramadan. Itu informasi kedua. Nah ini yang penting. Faslun ya lagi suruh yusih hatihi, syarat-syarat sahnya puasa. Setiap ya, amal ibadah kita itu menurut ketentuan ilmu fikih pasti hitam putih. Kalau sah berarti berlawanan dengan tidak sah. Untuk masuk ke dalam kategori pelaku yang sah berpuasa itu syaratnya ada 4. 1. Islam. Kita nih alhamdulillah dikasih Islam, hidayah memeluk agama Islam. Itu kata waktu kita baca dalam sholat, inna dina indallahil Islam. Iya. Alhamdulillah itu luar biasa. Karena kalau nggak Islam, mau puasa bagaimana teh? Nggak sah. Nggak sah. Harusnya nggak sah. Sahnya aja enggak, apalagi dapat pahala. Kalau ini sah aja belum tentu dapat pahala. Islam, itu nikmat Islam ini. Dengan nikmat Islam diperbolehkannya melakukan salah satu syariat
Ramadan melakukan puasa. Alhamdulillah ya saya lu untuk dilahirkan sebagai orang Islam, untuk bertempat tinggal di komunitas Islam, untuk berada di Indonesia. Ada di beberapa negara yang puasanya itu bisa melebihi dari 12 jam, 16 jam, 18 jam. Katanya ini sih, surga katanya. Iya, patokannya memang dari mulai ya, Mungkin ya. bukan mulai terbit, dari mulai apa? Aja, Fajar, sodik, aja. masa puasa dari mulai terbit? Dari mulai fajar, sodik sampai kepada terbenamnya matahari. Kita di Indonesia begini nih bagian Malam-malam ada yang 16 jam, wah, ada yang ketemu matahari seminggu sekali. Puasa terus. Ada salju, ya, dingin mulai. Iya, kita mainan. kalau itu udah ngikutin kepada dunia Islam di negara yang memang melaksanakan di daerah yang terdekatnya. Mentang-mentang terbitnya terbenam seminggu sekali, puasa sampai seminggu. Enggak ikutin, ada kebiasaan. Yang kedua berakal. Allah akal nih. Kalau nggak akal mah gila, kagak wajib. Pakai dulu nggak puasa. Puasa itu ngelakuin Tapi mendingan milih puasa apa mendingan nggak milih nggak berakal? naik puasa. Puasa atau malu, makanya kalau berakal ya puasa. Iya. Aduh, Kadang-kadang yang kagak akalnya aja puasa. di satu sisi KTP-nya Islam, nakonya Islam, Wah. akal, waduh, badan gagah, Jaga sehat. sangat disayangkan dan kasihan. Kasihan. Gimana? Gak bisa alasan. Mau capek, pemanasan ya, bukan bangunan, mau apa kek. Gak ada alasan bener puasa karena jadi masuk nanti tokoh itu kuat itu, ya kuat itu dia tidak dalam kondisi kereta sakit. Itu doang. Kalau pegawaian nggak masuk syarat diperbolehkannya untuk berbuka. Atau kalau orang kerjanya buruh enak ya, bukan puasa kalau buruh mah. Ya. Berarti sama juga kagak Iya. wajib. Maka disitulah mungkin orang yang berpuasa dan dia bekerja dalam keadaan yang sangat super, ya super capek, super benar-benar memeras tenaga, mungkin aja pahalanya lebih besar daripada orang yang berpuasa Tidur. dengan gak ngapa-ngapain, maksudnya beda pasti. Pertama dia mendapatkan pahala puasa, yang kedua dia menjaga ikhtiarnya ya untuk tetap bekerja. Bahkan ya, ngambil sebuah kisah banyak orang yang sambil mengembala domba kambing Arab itu diternak terik matahari tetap berpuasa. Atau yang lebih sadis lagi perang teh, iya kita baca sirah, baca kisah ya, bahkan beberapa perang itu terjadi di bulan suci Ramadan. Coba teh bayangin teh, ya kerja bakti aja pada awal Ramadan mah. Iya, saya pakai kira-kira bulan puasa suruh kerja bakti, orang-orang perang. Coba anda ditiru bayangkan, orang mau udah ketakutannya luar biasa, lengah sedikit juga pastinya kesambet ke dalam orang. Iya, mana nggak minum, nggak makan. Masya Allah,
berantem satu lawan satu aja ngos-ngosan minta ampun. Itu perangnya tapi bukan. Itu bukan perang. Ikut mengungsi. Dan ketika itu terjadi untuk perang agama, jangan pernah mengharapkan hanya tentara tadi. Karena dahulu kala sama sepertinya tentara yang membarek apa yang di 9 tanpa gaji dulu itu tentara muslim. Dari mana dapatnya? Dari hasil ghanimah. Tentara Rasulullah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi nggak dapat harta rampasan, yang nggak punya apa-apa, nggak ada gaji segala macam. Oh, kita bayangin, masya Allah, mana perang, pakai baju perang itu beratnya juga lumayan, bawa tameng aja berat, belum jalan kaki berpuluh-puluh kilo, puasa lagi. Dipegang aja teng teng teng. Masya Allah. Akal, lagi kita masih ada akal, maka mudah-mudahan Allah tetap menjaga keselamatan kita untuk menjalankan puasa. Seperti sepele puasa itu. Nahan lapar, nahan haus. Dasar iya. Di kedalamannya puasa itu ya salah satu ibadah yang hanya Allah lah yang tahu menilainya. Poin-poinnya langsung oleh Allah karena rahasia. Puasa, zikir kolbu itu rahasia, hanya Allah yang langsung. Nah, ini, kita kalau kerja capek tapi puasa ya, Bri. Oh, jangan ngeliat cendol ngiler. Terus alasan, wah mumpung capek ah. Enggak bisa sih. Kenapa saya tekan begini? Ada beberapa kasus teman-teman kita ngaji, puasanya mah Bolong, bang. dengan alasan Haus, capek, panas. memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka kalau berteman dengan orang fasik, ya kitanya harus menjadi Asik. kitanya harus bener-bener jadi emas. Tidak terpengaruh orang lain. Tantangan namanya. Fasik. Kamu lagi lagu ini coba nonton orang fasik, asik. Aku jadi kaleng, bawa petot. Ya. Rahasia puasa. Allah. Rasul menyenangkan. Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka hanya menahan lapar dan haus tanpa mendapatkan apa-apa. Kita mah yang ngaji jangan begitu, maksud saya ada. Maka puasanya beneran, puasa zahir ya dijaga, juga puasa batinnya. Karena di fase selanjutnya puasa itu juga dibagi, ada puasa awam secara umum. Senang mereka juga puasa, tapi tidak peduli dengan nilai-nilai ajaran yang ada di dalam puasa. Ada puasa khusus. Nih kita nih udah ngaji, maka kita naik dari puasa umum, puasa biasa menjadi puasa yang khusus. Artinya menekan ego diri kita, nafsu kita, kemudian mampu melihat, membaca bahwa diri ini memang harus merasakan penderitaan orang lain dengan lapar. Baru kita kebagian puasa khusus. Melihat orang yang nggak puasa, nggak mesti benci,
jadinya nggak ngomel. Jangan mentang-mentang wah kalau neraka yang berpuasa lah, itu masih umum. Kalaupun dibilangin, diajakin tetap dengan secara hikmah. Artinya ya kita menasehatinya itu dengan kata-kata yang keluar sebagai nasihat, bukan merasa diri lebih baik daripada orang yang diomonginnya. Kan ngomongin orang tuh kadang-kadang kelewatan, Nggak sadar. nggak sadar. Kita lagi puasa, lihat orang rokok pakai terus gedung aja bawaannya. Bang, ngapain lo? Apalagi lihat kaki orang-orang liwatan menjadi pasukan FPI. Bukan begitu agama mah. Adil nasihat. Karena itu nasihat. Oh, nggak mampu udah bilangin mah apa? Daripada kita ngomong terus dia membantah, terus nafsu keluar, akhirnya berantem. Nah kalau udah berantem gotong, puasanya menjadi puasa yang sia-sia. Tuh mahal puasa di situnya sebetulnya. Emang nahan lapar haus mah Gampang. kata sebagian orang. Kata sebagian orang, banyaknya orang susah juga. Ya juga. Wah, nggak ada orang minum doang. Tidur Pak, tidur. Bangun tidur lupa minum ini segayung. Mas. Tapi Jangan ini mana? Bangun tidur ya lemas. dan disampaikan begini itu tadi kita udah pakai tahun keluarga kita. Ketika mampu menyampaikan dengan hikmah, kasih sayang, maka harus disampaikan. Karena tugas menyampaikan untuk keluarga kita adalah kita. Ya, seorang istri harus diajarin oleh suaminya. RT, berarti ini Pak RT ngajarin bininya Bu RT. Jadi Arut ngajarin bininya, kasih tahu. Emang kewajiban siapa? Ahli onam imam dulu. Maka tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga itu bukan sebatas menafkahi, ngasih duit, ya batin, bukan, tapi membimbing, mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berat. Karena kalau lebih berat ngajarin bini daripada ngajarin orang lain. Kayak ngomong lain. Sosok cilik ya. Kayak gitu doang gitu. Ngajarin bini juga mengajarin. Asal ngomong aja udah berseberut. Ya, Ngajarin orang lain. tapi sebenarnya orang lain mah bukan kewajiban kita. Kalau yang disuruhnya itu menjaga dirimu dan keluarga. Itu bukan ada kewajiban. Biasa agama. Dan kalau itu dibalik perasaan itu, maka sebetulnya kita ini menjerit semuanya. Mana tanggung jawab kita terhadap istri dan anak-anak? Itu pertanyaan. Masih membiarkan istri ibadah begitu saja. Emang yang ditanya siapa? Ya suaminya. Di yaumul hisab nanti, nih hari anu, ya kerjaan anu begini. Emang nggak diajarin? Enggak, saya takut begini saya. Biasa, ntar gak ini nih putaran video hari anu, kok masih begini-gini juga puasanya bulan ini, Ramadan ini. Emang kamu nggak kasih tahu juga? Kalau enggak, saya nggak berani. Ya kan terus terus. Ditanyain, bukan guru ngajinya. Seorang wanita mah ya, seorang wanita. Suaminya
maka sangat benar jika surga seorang istri itu ada di suami. Kalau surga seorang anak laki-laki ada di ibu. Balik ini menjadi pasukan istri semua kayaknya. Baik Kang Alut kan. Maka dulu apa namanya suruh izin dulu sama istri mengaji. Ada ge. Jadi harus izin kepada suami kalau mau kemanapun. Berarti jaga keluarga. Terus wanamo min nahwi haidin dan harus dalam keadaan suci ya seperti halnya haid. Berarti yang masuk ke dalam syarat sahnya puasa itu kalau laki-laki mah udah pasti masuk karena memang nggak akan pernah haid. Pas di kantor. Kalau perempuan nanti ada pengecualiannya. Muslim, ya benar dia. Terus berakal, ya benar dia. Tapi haid, wah udah nggak masuk sekarang sah puasa. Dipaksain pun nggak bakalan sah. Artinya nanti kan di depannya ada lagi. Bagaimana kalau haidnya turunnya misalkan udah mau azan maghrib, ya 5 menit sebelumnya, tiba-tiba datang tamu, wajib dia berbuka. Dia tahan berbuka sok-sokan, ya enggak, malah dosa. Kalau dia berbuka malah dapat luarnya pahalanya 2 mas. Tuh ilmu itu begitu. Nah dari pagi. Lah, memang ketentuan yang ngatur siapa? Allah. Ditahan bagaimana juga kalau berbuat. Nah, terus nomor syarat selanjutnya yang keempat, ya. Wa ilmu biqaulil waqti qabilan lisauti. Apa artinya ini? Dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Mengetahui. Terus saat waktu yang memang diterima mobilan itu risaumi untuk melakukan puasa itu tadi tuh dari mulai fajar sampai kepada terbenamnya matahari dipastikan gitu. Tentang waktu itu belum lagi ilmu tentang bagaimana upayanya supaya syarat-syarat itu terpenuhi sehingga puasanya menjadi sah. Hati dalam berwudu mas, ya. Sunnah kita di luar bulan Ramadan kumur-kumur, terus apa namanya istinsyaq, tapi menjadi makruh ketika kita dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Kok dibalik hukum itu? Iya, karena hukum itu kondisi hukum. Ya. Kenapa dibilang makruh? Kan ada pertanyaan pastinya. Ya. Pertama, cangkemnya orang yang berpuasa kata Rasul itu sama dengan wanginya minyak misik surga. Kata Rasul. Kalau kata kita, iya. Jadi tolong nanti di depan mulut mama beri kalau mau minum puasa ya. Beneran gak nih minum? Pakai masker. Kata Rasul itu berarti kasturi. Iya. Nah, untuk menjaga kasturinya itulah maka dimakruhkan kita kumur. Terus lagi pasti ada rasa ya air itu kan basah, apalagi membasahi. Takutnya melewati kerongkongan ini ya terus ketol bener. Yang kumur ya dia
Jangan sosokan, wah ini nggak dapat pahala kumur-kumur, nggak dapat pahala istighfar. Justru dengan meninggalkan kumur-kumur, dengan meninggalkan istighfar, Anda dapat pahala karena tahu ininya. Kalau itu apa? Kalau kan ceritanya puasa nih ya. Terus kita wudhu kumur-kumur tuh nggak apa-apa. Nah, Boleh. ini yang barusan ini dibahas. Kagak boleh. Barusan tadi. Bukan nggak boleh. Makro. Makro. Apa artinya makro? Kita kalau minum Itu kayak gimana nih? Kalau Udah nggak usah. pokoknya kagak wajib itu Ki. Kalau Nggak kumur wajib. itu. lagi gitu pernah. Ya. Nah, maka pahamin parunya aja dulu. Nah, 2 itu di luar, niat dan tertib itu yang 4 yang harus beneran mah. Kedua tangan dan kiri, kanan dan kiri sampai situ. Terus mengusap bagian kepala, terus Kaki. udah kaki. Udah itu sablonong. Ya kalau kuping makan ya Lupa, Bang. tambahan. Hah? Nggak lupa. Enggak paham. Nah, kalau sekarang mah gak usah lupa. Sekarang mah banyak. Makanya penting setiap ngaji itu artinya tambah Allah Bismillah Sodri Waya Sirli Waktu datang mimbisa ya oh itu pentingnya itu di situ. Cuman kalau nggak berkumur kayaknya keren amat murti. Tadi katanya pengen kasturi. Iya, kasturi. Wang itu kasturi. Oh sini. Ini. Nah kita tinggal pertanyaan kita ini mau beneran nanti membuktikan sabda Rasul ya dengan kata Rasul begitu atau kita mau melanggarnya. Boleh kumur-kumur itu. Awas ini jangan salah enggak. Boleh kan? Boleh. Maaf. Makro. Apa artinya makro? Dibenci. Dibenci. Betul. Apa definisinya makro? Ya, pokoknya dijauhin dikit dah. Pokoknya dikerjain boleh nggak di nggak apa-apa. Nih, makro itu dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan mendapat pahala. Nah itu betul. Ini kayak rokok nih. Kalau merokok nggak dapat Pahala. Kalau ninggalin rokok Dapat pahala. Di sekolah. Itu hukum makruh namanya. Kan banyak hukumnya. Minum. Secara hukum awal minum itu adalah mubah. Iya. Nah, bulan puasa berbuka dengan mendahulukan minum, maka minumnya menjadi Malah. wajib berbuka itu. Dapat pahala minum, dapat pahala buka puasa. Beda lagi kalau kita minum sambil jalan, sambil berdiri, maka hukumnya makruh karena ada efek bau penyakit. Tuh, itu di situ. Makruh banyak makruh. Ya. Dalam kamar mandi, nyanyi, kamar mandi, nggak ingat Allah, makruh. Makruh itu dibenci, tapi ketika dikerjakan nggak dapat apa-apa, ditinggalkan, artinya jangan sampai begitu, maka dia dapat pahala. Bagi tanya punya ilmunya gitu. Kalau nggak tahu ilmu kan nggak ngerti gue gitu. Pasti Dan kita lagi diproses di Proses kita nih dijagakan. Terus syarat sah puasa 4 Islam, akal, tidak dalam keadaan haid atau sebangsanya nifas dan istihadah dan lain sebagainya, dan juga itu tahu akan waktu yang diterima dalam kondisi berpuasa. Sekarang syarat wajibnya yaitu 5. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat kewajiban berpuasa pertama Islam. Islam itu baik. Tentu kita. Kedua, watak
seperti mukalaf. Malam. Ya, mukalaf itu sudah balik dan juga diberi akal. Belum balik belum wajib, nggak punya akal nggak wajib. Gitu. Wah, mukalaf. Yang ketiga, ditokoh kuat. Bukan nggak sakit ya. Kalau kuat berarti kebalikannya enggak kuat. Enggak kuat. Kuat kebalikannya Agak kuat. nah, cuman enggak kuatnya ini bukan versi kita. Versi agama. Apa versi agamanya? Nih, di dalamnya yaitu malaikilahu dikibatin pertama orang sangat kuat. Sangat Wah, udah pikun. Udah makan makanya belum. mau marodin ya yogi tayamu atau dia itu dalam kondisi sakit, itulah yang dimaksud nggak kuat. Bukan nggak kuat karena dirinya, nggak kuat saya punya emak kan Ayah dah. ayah Ayah, rejeki. sangat tua, bukannya udah tua tapi sangat tua. Mau nggak mampu beneran sakit-sakitan ya udah nggak apa-apa, nggak dosa kok kalau yang buat begitu mah. Udah umur 90 tahun, udah kapan? Nggak bisa diukur umur itu juga. Nah, kalau umurnya 90 tahun kadang-kala masih ada yang mampu puasa. Tidak ada. Kiranya 20 tahun. Ya. Penyakitan. Atau sakit. Ntar ada itu hanya bayar fidyah nanti itu tokoh namanya wasihah. Dan selanjutnya yang nomor keempat adalah sehat. Nah, jadi itu pokoknya yang tidak termasuk kuat ya, karena sangat tua, juga karena dia pikun. Ya, ini sehat. Berarti yang sakit boleh gak puasa, cuma sakitnya ketentuan dari yang memang diberikan oleh dokter. Bukan sakit kayak sakit kita doang. Oh saya sakit, apa Gatel-gatel saya. sakit gigi. Masa sakit gigi nyambung memang gak puasa? Ya. Bukan. Maridin yatur ma'us saum. Orang yang sakit kalau dia berpuasa maka akan menjadi madorot buat dirinya. Nah, ini masuk ke dalam hal ini ya. Boleh kalau sakit lagi sakit tifus yang luar biasa enggak masalah. Apakah saat itu dia berdosa? Enggak, ini taruh khusutin. Rukshonya agama. Rukshoh masalah. Habis Semarang puasa saya pulang. Apalagi. Tapi kalau kata dokter jangan puasa ya Pak, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Kalau jantinya berat kan? Paling jatuhnya. Iya. Nah, kalau ini awas nih, yang kemarin masih punya utang, ya buru-buru bayar. Nah, sehari kan 2 hari, 3 hari, ya abang kalau sebulan mau utang. Karena Tahun lalu hari utangnya. Karena datang lagi puasa sampai tahun depan, selain wajib kodok juga harus wajib bayar. infak. Bukan bayar infak. Vidya. Ya semacam itu. Bayar juga, puasa juga ya. Nah, iya, itu kan masih muda. Kalau tanya gimana ya? 40 hari kan lo? Tahun kemarin juga 20 tahun ya. Dan nomor yang kelima, waikoma. Dan orang yang terkena kewajiban puasa itu bagi orang yang memang berada kondisi diem. Artinya bukan saat safar. Safir. Wajib. Kalau lagi musafir, berarti nggak wajib. Maka ada pernyataan boleh berbuka.
wa in kuntum maridon aw ala safarin fa'id jatun min ayyamin ukhra. Puas harus dikodok. Itu mah puasanya boleh berbatal ya, dan enggak dapat dosa, maksudnya bagi tapi tetap harus dibayar kodok. Dan itu pun ketentuan safarnya safar yang gimana, orang musafirnya musafir yang bagaimana. Nah, pertama ketika dia bau tatus siap, bagi orang yang musafir diperbolehkanlah dia untuk batal puasa, boleh secara hukum dasar. Tapi disafarin tawili, bagi perjalanan yang lama makan waktu. Nah, kita ke sini ke Kijengkol mah, Bandung mah, perjalanannya yang lama, bukan perjalanan yang jauh ya, lama makan waktu ya, mungkin berjam-jam. Niat kita rasus dengan niat bahwa memang ada rukhsah agama. Kalau sekiranya perjalanannya itu, kalau zaman dulu kan repot, pakai ontak, bahkan sampai jalan kaki beneran, repot kan ya. Maka dikatakan di sini fal fitru afdal, berbuka itu lebih utama. Tapi udah apa sekarang nih, kalau perjalanan sekarang udah tinggal nyengir doang bis ya. Kalau kami kalau kasih buka lah ini ya Pak, apa boleh begitu? Iya boleh. Tapi ini kan memang sudah menjadi gangguan saya. Mau bulan. Itu urut apa lagi, mungkin dia jangan membuat badannya itu dalam kondisi yang tidak nyaman, itulah yang disebutkan berulah dorong bagi dirinya. Tapi kalau dalam keadaan nyaman, wa ilah perjalanannya enak, lancar, sehat, kondisi ya nggak repot, nggak ribut, maka pasaum afdol, lebih utama dia tetap berpuasa. Lalu berarti amis walaupun boleh buka, karena afdolnya tetap menjaga puasa. Nah, rukun ya, syarat sah, terus kewajiban bagi siapa dan puasa, syarat rukun. Harus selalu kita ingat dalam agama itu, kalau ingin sah dalam ibadah harus tahu rukun dan syaratnya. Tadi syarat puasa juga itu. Nah, rukunnya rukun puasa dikit lebar 3 yang berpaham. Pertama niat, lahiran, itu yang bahasa bahwa oleh kita bunyi nyata pada saat malam hari untuk tiap-tiap hari di dalam melaksanakan kewajiban puasa. Bagian ulama Syafi'iyah Sunnah wal Jamaah itu biasanya mendawamkan setiap habis sholat tarawih melakukan itu niat takbir niat. Tapi kalau udah bareng biasanya bocah nih awal itu langsung Allah niat dulu, menang dulu dalam hatinya, dendam saya berpuasa hari Ramadan tahun ini baru karena Allah Taala itu harus kena ya. Bagi bocah namanya gebor ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan, bocah salawat apa diri dulu harus dibiasain.
Padahal siapa yang nyampein seperti hal itu? Yang cuma Nabi kalau nggak salah. Iya. Sama. Ingat ya. Alasan diam aja. Atau nggak sempat orang-orang hatinya nggak ngikut. Tetap harus baca. Belum dulu dikit. Oh, habis terawih lama kayak dia. Ramadan tahun ini. Karena itu bagian dari rukun. Kalau rukun dari dilaksanakan, komponen rukun itu jangan harap sah. Ya, jangan pernah mengadakan niat. Niat itu dominasi dalam ibadah, 3/4 ibadah harus pakai niat. Sahnya ibadah menurut Syafi'iyah kita ini dengan niat. Beda dengan Hanafi, beda dengan Hambali. Kita mau antara sah dan tidak sah. Tiap malam, ya. Tiap malam harus niat. Sampai apa? Kalau bisa mabit, yaitu diinapkan. Tapi kalau enggak keburu atau lupa, udah niat. Nama ketika kita sahur dan apa lupa, ayah besoknya mau gunakan apa? Ada nanti konsekuensi karena dia enggak niat, maka laparnya mah tetap tahan, tapi enggak terhitung dia melaksanakan puasa. Gara-gara niat doang kan. Niatnya kan di hati. Iya di hati. Nah, kalau diucapin mah itu namanya salah gitu. Kenapa diucapin? Supaya connect ke dalam hati. Mulutnya ngomong, hatinya rendem. Terus watarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia batal. Zakiran bagi yang ingat, mukhtaram bagi yang memiliki ikhtiar, artinya tidak dalam keterpaksaan. Ya. Kemudian dia zairul jahilin ma'durin, bukan juga orang yang bodoh yang dilakuin, bisa dibilang makjur. Dan untuk bodoh makjur sekarang dianggap tidak ada. Kalau di lingkungan kita ya, kecuali di daerah yang memang belum masuk keislamannya makjur. Tapi untuk kelas Mas Badiman, Henry, udah nggak bisa dibilang bodoh makjur. Makjur itu bodoh yang toleran, dibilang uzur secara agama. Itu bukan uzur. Jadi mau tidak mau, kita semuanya harus menjadi orang yang